12 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 12, 13, 14, 15. Masih ada 12, 13, 14, 15 ya. Masih ada 4 pekan ya. 4 pekan untuk menyelesaikan proyek beserta laporannya ya. Kemudian di pekan ke-16 ya, kita sediakan waktu untuk melakukan presentasi ya. Presentasi apa yang sudah dikerjakan. Formatnya seperti apa, Pak? Sama seperti yang semester-semester lalu ya. Jadi ketika presentasi mungkin waktunya tidak lama ya, 5 sampai 7 menit saja. Ada 12 kelompok berarti kurang lebih ada 84 menit atau 1,5 jam ya untuk presentasi di pertemuan ke-16 nih ya, UAS ini. Pertemuan ke 15, 14, 13. Nah, bisa jadi nanti Pak Faris tambah materi baru ya, cuman tidak banyak ya. Tambah materi baru cuman tidak banyak. Nah, kalian bisa fokus mengerjakan tugas akhirnya saja ya. Jadi nanti kita pertemuan mungkin sebentar, selebihnya silahkan berkelompok untuk menyelesaikan tugas akhir ya, termasuk laporannya ya. Jadi laporannya termasuk proyeknya, aplikasinya harus jadi sebelum pertemuan ke-16 ya. Sudah clear. Jadi pertemuan ke-16 tinggal presentasi. Setelah presentasi bisa langsung dikumpulkan ya. Oke, kemudian silakan nanti dibagi setelah Pak Faris cek ke kelas-kelas yang sebelumnya, ke mata kuliah yang lain juga, ternyata yang semester kemarin Pak Faris memberikan kebebasan ya, memberikan kebebasan artinya hanya menentukan bidangnya saja ya. Silahkan kalian kembangkan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan ya. Ini saya tuliskan sini aja. Kriteria tugas akhir ya. Silahkan dibagi nanti ya. Yang pertama aplikasi dapat menyimpan data ya. Menyimpan data berarti nanti kemungkinan ada database-nya ya. Walaupun belum diajar mata kuliah database ya. Berarti seadanya dulu ya, database-nya seadanya dulu. Nggak benar nggak apa-apa ya. Strukturnya nggak benar nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, nggak dinilai ya, nggak dinilai untuk struktur database-nya. Yang penting kalian bisa menyimpan data pada database. Jadi artinya antara aplikasi dengan database-nya bisa terhubung. Antara aplikasi dan database dapat terhubung ya. Poinnya di sini ya, bukan benar salah struktur database-nya ya, karena nanti ada mata kuliah basis data sendiri yang akan menilai hal tersebut. Kalau Pak Faris yang penting sudah bisa terhubung database-nya ya, sehingga kita bisa menyimpan data ya. Kemudian semakin banyak komponen yang digunakan ya, maka semakin baik ya. Jadi komponennya kan ada banyak. Contoh ada text field sama radio button. Ada yang buat aplikasi dengan 2 komponen tersebut, text field, radio button, kemudian button ya. Jadi ada 3. Kemudian ada kelompok lain bikin 10 text field semua sama button. Nah, jadi lebih bervariasi yang 3 tadi ya. Ada text field, ada radio button sama ada button. Dia 3 komponen. Sementara yang bikin 10 text field tadi komponennya cuma 2, text field sama button. Nah, itu diperhatikan ya. Ketika kalian menggunakan radio button, kemudian combo box dan seterusnya, semakin variatif komponen, semakin baik. Ini bukan banyak berarti, semakin variatif ya.
Kemudian terdapat minimal ya, minimal beberapa page ya, beberapa halaman ya. Yang pertama adalah halaman login ya. Kemudian halaman untuk menambah data, kemudian halaman untuk menampilkan data atau mendisplay ya. Terdapat minimal 3 halaman aja. Terdapat minimal 3 halaman. Halaman login ya. Kalau ada login berarti ada tombol untuk logout ya. Jangan lupa masukkan username, masukkan password, login, masuk ke dashboard ya. Kemudian mau menambah data atau melihat data ya, itu artinya menampilkan ya. Berarti halaman login, dashboard, dan menambah data minimal 4 halaman. Sorry, minimal 5 halaman. Login dan menambah, menampilkan, mengubah dan mengubah data. Oke ya. Kemudian beberapa alternatif. Nggak mau geser ke sini dia. Ya. Yang pertama kalian bisa dari awal dulu ya. Manajemen barang ya. Manajemen barang. Nah, misalnya barang yang ada di gudang ya. Warehouse stock. Kemudian boleh juga stok obat, ya, stok obat di apotek dan lain-lain. Nah, ini contoh untuk manajemen barang. Kemudian aplikasi yang digunakan, one service application ya. Contohnya adalah bisa di sini kasir. Nah, itu yang sering, terserah mau kasir di mana ya. Nah, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain silahkan dicari Pak Faris. Salah satu contohnya adalah kasir. Nanti kalau ada contoh lagi saya editkan di sini ya. One service application. Kemudian aplikasi pada bidang pendidikan ya. Contohnya adalah ini ada manajemen barang. Ini manajemen aset bisa ya, dan lain-lain bebas. Kemudian kasir ini ketemu lagi ya. Aplikasi contohnya penghitung zakat ya. Penghitung yang zakat. Kalau yang muslim tahu ya. Kalau yang non muslim, nah nanti bisa tanya ke teman-temannya yang muslim. Apa sih zakat, kemudian cara ngitungnya gimana? Karena ada banyak sekali jenisnya ya. Kemudian kalau pendidikan contoh adalah pendaftaran ya. Pendaftaran kuliah ya. Pendaftaran kuliah jadi kita memasukkan ini aplikasi apa ya namanya ya. Pendaftaran kuliah kita memasukkan banyak data ya. Semua data kita masukkan atau register app deh. Kemudian pendaftaran yang banyak lagi itu biasanya pendaftaran KTP ya, pendaftaran BPJS dan seterusnya ya.
Ini contoh BPJS dan lain-lain. Nah, kemudian aplikasi lagi apa ya? Aplikasi apa ya namanya? Itu manajemen juga. Ntar tulis manajemen dulu ya. Itu contohnya ada operasional. Ini ya, bikin aplikasi, bikin nama sesuka hati ya. Kemudian ini ada contoh adalah pengambilan KRS. Ya. Kemudian ada KHS. Kemudian ada pengelolaan pasien. Oh, bukan. Rekamedik. Reka medis ya. Biasanya si A penyakitnya apa dan seterusnya ya. Si B penyakitnya apa, dokternya siapa dan seterusnya. Oke, kemudian Pak Faris ingat lagi reservasi. Reservasi ini banyak ya. Reservasi ada yang gampang ya, rental mobil. Yang gampang Traveloka ya. Traveloka rental semua tuh ya. Sewa hotel. Kemudian tiket kereta ya dan lain-lain. Reservasi bisa, resto juga ya, restoran. Itu jadi nanti masuknya ya bisa kasir juga sih. Ya, jadi kita pesan apa, total pengeluaran berapa dan seterusnya. Oke, ini dulu disimpan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Silakan, Isa. Muhtar, silakan satu-satu. Izin bertanya Pak, Ya, untuk aplikasi nanti apa yang digunakan tuh apa ya Pak? Apa aja gitu Pak? kemarin sesuai dengan yang ini berarti ya. Sesuai dengan yang ini. Ya, sesuai dengan yang komponen. Untuk Contoh yang data contoh ini ya, mana? Sebentar-bentar. Nanti diatur ya, Mas Yasar, didiskusikan dengan teman-teman kelompok yang lain ya. Contoh, ada yang buat stok obat nih, ya. Stok obat. Sudah ada yang buat stok obat satu kelompok. Kelompok lain apa boleh buat stok obat, Pak? Boleh. Ya, boleh, tapi dengan bahasa yang berbeda. Ya. Contoh buat stok obat dengan bahasa Python. Berarti kelompok lain mau buat stok obat juga harus dengan bahasa yang lain. Bahasa Java misalnya. Kemudian bahasa C++ misalnya. Oke, bisa ditangkap Mas Isa? oke Pak, baik, terima kasih. Terjawab ya? Nah, nanti Terjawab Pak. didiskusikan dengan kelompok yang lain. Oke, Mohtar, silakan. Izin bertanya Pak, itu misalkan itu nomor 2 kan tulisannya semakin variatif komponen yang digunakan semakin baik. Misalkan menggunakan komponen yang di luar yang kemarin dipelajarin gimana Pak? Sangat Maksudnya boleh. boleh? Sangat boleh ya. Itu artinya ada usaha untuk meningkatkan ya. Sementara yang diajarkan adalah 1 sampai 5, kalian belajar 6 sampai 100. Sangat boleh ya. Semakin Pak Faris nggak ngerti, semakin bagus ya. Oke, terjawab Mas Mukhtar? Baik Pak, terima kasih. Oke. Kemarin itu ya Mas Mukhtar tanya yang pendaftaran pemrograman ya.
Iya, Pak. Tapi Sudah udah bisa? udah, Pak. Pakai gimana caranya? Kurang tahu, Pak, itu udah ketua cutting, Pak. Oh ya udah, soalnya gini, peserta yang dari UNES diminta untuk bikin proposal, nanti uangnya akan diganti. Skemanya gitu ya. Oke ya, Mas Muhtar. Baik, Pak. Oke, ada lagi silahkan. Silahkan. Oke, nggak ada ya. Jadi contoh nih Pak Faris kasih contoh ya. Tadi sekalian stok obat. Ternyata sudah ada 3 kelompok ya yang bikin stok obat pakai Python, pakai Java, kemudian pakai C++. Berarti kelompok yang keempat kalau mau bikin tidak diperkenankan mengambil topik yang stok obat. Cari yang lain. Oke ya. Jadi maksimal itu 3 kelompok. Contoh bikin kasir. Di kelas kalian ada 12 kelompok ya. Jangan sampai semuanya 12 bikin kasir semua ya. Maksimal 3 kelompok. 3 kelompok bikin kasir dengan bahasa yang berbeda-beda. Bikin reservasi lapangan futsal ya. Maksimal 3 kelompok dengan bahasa yang berbeda-beda. Tulis saja ya. Bisa dipahami Mas Yasar? Bisa, Pak. Nanti silahkan didiskusikan ya beberapa alternatif yang dapat digunakan. Ya. Satu topik maksimal 3 kelompok dengan bahasa yang berbeda. Oke ya. Oke, sudah ini. Nah, silahkan habis ini berdiskusi dengan kelompoknya ya. Silahkan bikin Zoom sendiri saja biar lebih leluasa ya untuk berdiskusi. Silahkan kalian tentukan mau membuat proyek yang mana. Apakah di luar ini boleh Pak? Boleh ya. Boleh. Ini hanya batasan dari Pak Faris, bukan batasan sih. Alternatif dari Pak Faris ya. Biar tidak kebingungan aplikasi yang seperti apa yang ingin dikembangkan ya. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya setelah selesai mau topik yang apa, kemudian bahasanya apa, didiskusikan dengan ketua kelompok yang ada ya, Mas Yasar ya, agar tidak tumbuk tadi ya. Contoh dari 12 kelompok, 4 kelompok bikin kasir, padahal tidak diperkenankan ya. Satu topik maksimal 3 kelompok saja. Nah, untuk mengatur itu tadi ya. Kemudian setelah itu silahkan dibuat latar belakangnya ya. Latar belakang dulu ya. Latar belakang kenapa memilih topik tersebut ya. Silahkan disampaikan realita yang ada di lapangan, kemudian dikaitkan dengan aplikasi yang akan kalian kembangkan. Pak, di situ ditulis minimal 5 halaman. Berarti kalau mau bikin 6 halaman, 10 halaman boleh, sangat boleh ya. Semakin banyak semakin bagus ya. Semakin banyak semakin bagus. Artinya ada fitur-fitur tambahan di situ selain menambah data, selain login, selain mengubah data. Ya, silahkan. Kemudian latar belakang sudah. Kemudian yang kedua adalah timeline. Silahkan dibuat timelinenya ya. Timelinenya. Kira-kira ini ada pekan ke-13, 14, 15. Ada 3 pekan ya. Nah, silahkan dituliskan targetnya per hari boleh, per pekan juga boleh ya. Agar Pak Faris bisa melihat oh kelompok ini sesuai progres atau tidak ya. Silahkan dibuat latar belakang dan timeline. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Saya tunggu
besok ya berarti Mas Yasar ya. Saya tunggu topiknya saja kelompok ini aja deh. Assignment diskusi proyek akhir ya. Satu, latar belakang aplikasi yang akan dikembangkan. Kedua, timeline ya. Jangan lupa dikasih cover, bertuliskan anggota kelompok, kemudian dua konten ini. Cover. Kemudian apa lagi? Loh, kok nggak ada enternya nih? Ini ya. Latar belakang, kemudian timeline. 9 Mei jam 10 sampai besok ya. 10 Mei minimal 4 paragraf ya. Besok 10 Mei dua tiga lima sembilan. Oke, ini cukup ketua kelompoknya saja yang mengunggah ya. Satu saja, ketua kelompoknya saja ya. Nggak mau. Screenshot diskusi kelompok. Oke. Oke, udah ini dulu untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Mas Yasar, bisa dipahami? Mau tanya format Bentar, putus-putus. Punya Pak Faris apa punya Mas Yasar ya? laporan Coba diulang, Mas. itu Pak, format laporannya bagaimana? Format laporan ini ya. Yang pertama cover, kemudian latar belakang, ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan hasil. Sama sedikit teori baru hasil-hasil ya. Sementara ini dulu. Ini sudah sembari menyicil laporan ini. Cover, latar belakang, kemudian teori. Teori itu isinya adalah bahasa pemrograman yang kalian gunakan ya. Cara membuat button, cara membuat text field. Kemudian yang ketiga hasil berarti screenshot dari masing-masing halaman diberikan dengan penjelasan.
Oke, udah itu aja. Sementara ini dulu latar belakang dan timeline. Terjawab Mas Yasar? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Udah ya, tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada bisa kita akhiri. Oke, tidak ada lagi saya rasa. Baik, jika tidak ada untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya ya. Meskipun belum bisa hadir secara langsung, semoga pekan depan sudah bisa hybrid ya. Biar Pak Faris enak memantau diskusinya ya. Jika ada masukan bisa langsung saya berikan ya. Jika ada kendala, nah bisa kita segera diskusikan. Oke, demikian dari saya. Sebelum diakhiri bisa dipimpin berdoa Mas Yasar. Izin share screen ya.